betul, dibutuhkan nanti, bukan sebelumnya. Siapa yang klaim kemenangan? Tanya Mas Godari. 2019 dia bilang menang tidak identik dengan mulia, kalah pun tidak identik dengan hina, ya, tapi yang curang pasti dijamin celaka. Iya. WB Haikal. Memang itu saya bilang sampai sekarang nggak berubah. Tapi yang mengatakan itu Anda. Sampai sekarang nggak berubah. Yang curang celaka itu Anda yang mengatakan. Tadi soal kabinet, Mas Ganjar jawabannya kalau seandainya, ini saya bicara ya karena belum ada penetapan apa-apa. Iya. Masuk kabinet siap? Ya tidak. Ini Stoplah narasi curang. Kenapa harus di stop? Karena buruk untuk berangkat ke depan. Dan di masyarakat nggak terlalu gaduh. Itu yang membuat masyarakat tidak panik. Gitu satu detik aja. Seandainya tidak ada narasi tentang menang satu putaran, nggak akan ada narasi kecurangan. Kan klaimnya datang dari pihak yang menang itu, bahkan yang belum diaudit dia udah bilang menang. Lalu orang lakukan kontra narasi. Itu kan narasi jahat. Satu putaran itu baik buat demokrasi apa buruk? Ini bukan soal baik dan buruk. Siapa yang lebih banyak, Bang? Betul. Ya. Dibuktikan di mana? Dibuktikan nanti di perhitungan real. Iya betul. Dibuktikan nanti, bukan sebelumnya. Siapa yang klaim kemenangan? Tanya Mas Godari. Tanya Godari. Ini yuk deketan itu. Nggak usah pakai mic, tanya aja. Sebentar. 1000 Kodari bilang menang. Tetapi kalau Pak Prabowo menyatakan berharap menang nanti dan akan diumumkan, yang benar Pak Prabowo dong. Ya berarti dia salah kan? Loh, kalau bahkan dia 1000 kali salah. Pak Kodari bilang apa? Dia bilang sekarang juga menang. Tanya aja. Sekarang juga menang atau tidak? Sekarang menang. Sekarang sesuai realcon atau tidak? Kalau realcon sesuai, minimal yang rekapitulasi yang sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang, angka 70% menang. Ya, kenapa orang yang bilang curang itu nggak mau tunggu sampai selesai real count? Gini. Banyak yang curang sekarang. Kenapa menang? Yang bilang Gini, yang pernah ngomong curang itu Babi Haikal nih Twitternya 2019. Dia bilang menang tidak identik dengan mulia, kalah pun tidak identik dengan hina, tapi yang curang pasti dijamin celaka. Iya. WB Haikal. Memang itu saya bilang sampai sekarang nggak berubah. Tapi yang mengatakan itu Anda. Sampai sekarang nggak berubah. Yang curang celaka itu Anda yang mengatakan. Sampai sekarang nggak berubah. Jangan samakan diri kita dengan orang lain. Sampai sekarang nggak berubah. Anda kurang dengar apa? Sampai sekarang nggak berubah. Dia bilang yang curang celaka. Memang. Curang. Haikal Hasan kena sekak. Jejak digital nggak bakal hilang. Ini Pak Prabowo bilang aja, kami setuju hak angket. Dan saya, Prabowo Subianto, menolak diberi pangkat jenderal. Bintang 4. Kan dia udah presiden, ngapain pangkat jenderal lagi kan? Ini kan sogokan Jokowi aja kan. Yang takut bahwa Prabowo tidak lagi ada dalam sphere of influence dari istana kan. Saya berasumsi bahwa tadinya Prabowo tawanan Jokowi, sekarang Jokowi jadi tawanannya Prabowo. Berubah paradigmanya. Enggak ada soal itu, you bisa bantah nanti, tapi saya mau terangkan itu. Jadi, ya soal enggak tuh urusan segala macam. Jadi kita ingin lihat ini pintu masuk dari mengucapkan kembali dasar-dasar berrepublik itu, ya angket itu. Tapi sekali lagi, angket yang dimaksudkan oleh masyarakat sipil. Bukan angket yang dimaksudkan oleh partai PDIP maupun partai oposisi yang lain kan. Walaupun itu kita tahu akan ada tukar tambah di situ. Tapi kita mesti maksimal. Karena angket ini pameran penting bagi bangsa ini untuk lihat, oh ini prosesnya. Angket ini akan menunjukkan, oh ternyata dirty vote itu dikendalikan oleh dirty hand dikendalikan dirty mind. Dan mastermind-nya adalah Jokowi kan. Walaupun memang pemaksulan itu akan menimbulkan goncangan, tapi mesti diterangkan tuh. Saya boleh, ya, saya boleh, jangan dong, terlalu banyak itu kasih waktunya. Sebentar. Silakan diselesaikan, Bung Rocky. Silakan. Nanti saya berikan kesempatan. Jadi sekali lagi, demi Prabowo sebetulnya angket ini mesti dijalankan dengan dukungan Partai Gerindra. Problem itu, Anda bayangkan nanti di universitas di kampus-kampus dia ini nih, ada foto Prabowo di situ, foto Gibran di situ. Setiap hari orang lihat ini kok nggak nyaman ya, lihat kayak ada gangguan terhadap Republik kalau lihat fotonya Gibran kan. Kan kasihan juga Pak Prabowo. Kan ini masalahnya kan dibuka terus, dibikin juga Pak Jokowi. Itu dasarnya. Jadi kebersihan pemilu mesti betul-betul diatasi dengan meloloskan hak angket itu. Oke. PDI Perjuangan 128 kursi. Kemudian P3 barangkali juga ya. Ini P3 ini saya katakan barangkali. Karena bisa jadi kan akhirnya P3 juga tidak mendukung kan 19 kursi. Lalu kemungkinan totalnya 314 lah itu. Yang agak pasti kan PKS 50 kursi. Nasdem enggak, karena Pak Surya Paloh udah ketemu dengan Pak Jokowi untuk kesekian kalinya. Dan PKB juga saya kira kecenderungannya juga nggak akan bawa ke sana gitu. Karena buat dua partai ini kan target utamanya udah tercapai, mempertahankan kursi. Saya melihat Pilpres ini, mohon maaf kalau ini salah, itu adalah upaya untuk mempertahankan kursi dan kalau bisa meningkatkan kursinya. Nah ini sudah tercapai. Ya, Nasdem nggak turun, naik dikit, kursi tambah. Apalagi PKB kan. Respons jika soal hak angket. Respon jika soal hak angket. Oh iya, ini salah.
Apa? Bahas kepada hak angket atau gimana? Saya kira dua-duanya baik. Tuh, baik kan? Banyak isu bahwa ini ada masalah. Jadi kalau ada angket, kalau memang tidak ada soal kan bagus, itu menghilangkan kecurigaan. Iya. Bagi yang menuntut kalau hasilnya bagaimana, itu kan juga baik. Dia tahu kita juga apa. Kalau memang tidak ada apa-apa, ya jalan aja, jangan khawatir. Benar. Ya kan? Jadi kalau memang tidak apa-apa, hanya menjadi klarifikasi. Terkecuali kalau memang ada apa-apa, orang takut biasanya. Itu aja. Program ini Pak, sudah bisa masuk ke BPN. Kalau takut, ngapain takut ya? Kalau benar-benar benar. Tidak perlu khawatir dengan hak angket itu. Hak angket itu hanya bagian dari sebuah proses pengawasan DPR kepada pemerintah. Jika Presiden Jokowi tidak melakukan pelanggaran undang-undang dalam penyelenggaraan pemilu, ya santai aja. Benar. Aja. Loh, apakah nanti kemudian tidak merusak citra Pak Jokowi? Apa yang diharapkan dari citra sekarang ini? Beliau tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden. Ini akhir dari periode kedua beliau. Jadi tidak ada. Kalau beliau ini ternyata memang tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pemilu, citra beliau justru akan tambah bagus. Nah, tidak perlu dilawan hak angket ini dengan demo-demo dan sebagainya. Biasa saja ya. Yang melakukan penyelidikan. Bisa juga menggunakan hak lainnya seperti hak interpelasi. Ya kecuali misalnya kalau ada pelanggaran hukum, pelanggaran perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemilu, berpotensi dimakzulkan Presiden Jokowi. Angket ini justru bagus bagi kehidupan demokrasi. Kenapa? Karena menghindari politik jalanan. Demo-demo terhindar. Tidak akan mengganggu masyarakat. Biarkan anggota dewan bekerja sebagaimana biasa. Kita tunggu saja. Tidak usah dilawan dengan demo menolak hak angket. Santai-santai aja. Kita biarkan anggota dewan bekerja sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja seorang presiden. Cerdas banget nih ibu-ibu bicara pentingnya hak angket. Kalau gak bersalah melakukan kecurangan, kenapa mesti takut? Heboh banget masalah hak angket. Dari 01 sama 03 kita harus hak angket. Dari 02 ngapain sih pakai hak angket segala? Tuh kayak nggak percaya begini begitu. Coba sekarang aku tanya, kalau kamu tidak bersalah tapi kamu dituduh berbuat salah, kamu akan melakukan apa? Kalau saya dituduh bersalah tapi saya sebetulnya tidak berbuat salah, saya akan bilang gini, lo mau nyelidikin gue, selidikin aja. Apa yang mau lo tahu? Bagaimana mekanisme penyelidikan yang lo mau? Dengan cara apa? Cara ini, cara itu, nggak apa-apa, silahkan aja. Karena gue tahu gue bener, gue akan transparan, gue akan membuka diri gue. Apa yang mau lo tahu? Silahkan tanya. Apa yang mau lo tahu? Silahkan datang ke rumah gue. Lo silahkan selidikin rumah gue kalau perlu. Aku akan bilang gitu kalau aku benar, ya kan? Ya tergantung orangnya ya. Kalau aku sih nggak mau. Aku menang, tapi dibilang curang gitu loh. Justru aku akan membuka diri. Gue bener kok, gue nggak curang. Silakan, lo mau nyelidikin gue gimana caranya? Silakan. Gitu loh, itu baru keren. Menang dengan dignity. Seperti kalau kamu udah nonton si Dirty Foods ya, itu ada tuduhan-tuduhan mengkondisikan PJ kepala daerah. Terus yang kepala-kepala desa juga dikondisikan. Lalu ada juga politisasi bansos, ya kan, namanya bansos diturunin sebelum waktunya, gitu loh, dirapel selama berapa bulan gitu loh. Ya, ada lagi yang bilang karena El Nino. Ya aneh juga El Nino-nya adanya di mana ya kan? Jakarta apa ada El Nino? Aku nih misalnya nih, aku sama teman aku berdua, aku sakit kepala, teman aku nggak sakit kepala. Terus aku dikasih Panadol, terus teman aku juga dipaksa dikasih Panadol juga, ya kan nggak bener kan gitu loh. Jadi yang mana misalnya yang kena El Nino yang mana? Oh mungkin dikasih bantuan bencana alam, ya itu bisa double bantuan bencana alam, bansos juga ya kan. Nggak tepat tapi kan sasaran. Nggak semuanya juga jadi harus dikasih karena El Nino di satu tempat yang lain juga dapat. Jadi kecurangan ini sudah sangat berkeliaran ya isunya ya. TSN, terstruktur, sistematis, masif. Mau nggak dibilang gitu? Menang karena curang, nggak mau kan? Berarti harus buka diri untuk diselidiki. Ada lagi yang lain tentang Sirekap KPU yang ada penggelembungan data, ya kan? Bukan di 02 aja kok. Aku juga ngakuin 01, 02, 03. Tapi ada baiknya banget untuk diaudit forensik. Jadi udah tahu tuh, ya kan? Jadi semua angka-angka yang
tinggi gitu loh, yang tidak sesuai dengan data C1-nya, ya semuanya harus disesuaikan gitu loh. Enggak 02 aja kok, 01, 02, 03, tiga-tiganya disesuaikan gitu loh, biar tahu sebenarnya berapa sih nilainya. Kita kan pengen tahu juga kan. Sebenarnya aku juga sedang membela kamu yang dibilang curang loh. Jangan mau dibilang curang, TSM lagi. Buka diri kamu, ayo audit, ayo ini, ayo itu gitu. Apalagi KPU, Bawaslu, ayo dong. Kamu jangan mau direndahkan kayak gini, dibilang curang-curang. Buka semuanya. Lalu ada juga Roy Suryo ya, pakar telematik. Itu dia jelas-jelas menuduh. Dia buka IP address-nya, dia lacak semuanya, dan dia tahu bahwa si server Sirekap ini ada di luar negeri. Dia bilang sih di Singapura. Singapura. Itu udah jelas-jelas dia menuduh loh. Dan dia juga udah bilang tadi malam, itu dari IP address-nya Sirekapnya sekarang udah ada di Indonesia, tuh diam-diam tuh dipindahin. Mau dituduh kayak gitu. Kalau ini semua nggak bener, justru kamu tantangin. Ayo selidikin. Kamu tidak bersalah, kamu dituduh bersalah. Kamu seharusnya santai dong. Jadi waktu ada usulan hak angket, jangan ditolak. Justru bertanya, 01, 03 mau hak angket? Kami dari 02, kami juga usung hak angket. Supaya kalian tahu bahwa kita ini gak curang. Kita ini bener, gak ada kecurangan yang kita bikin. Kannya malah nantang-nantang. Terus enggak, kita nggak bisa, enggak hak angket nggak bisa, apa ini segala macam. Ke MK aja, ke MK aja. Udah jelas kita pada nggak percaya lagi sama MK. Udah jelas gitu loh. Jadi nggak usah ngusul-ngusulin yang kayak gitu, malah jadi lucu. Tadi soal kabinet, Mas Ganjar jawabannya kalau seandainya, ini saya bicara ya karena belum ada penetapan apa-apa. Iya. Masuk kabinet siap? Ya tidak. Ini firm? Iya. Siapapun capresnya? Tidak. Kenapa? Boleh nggak? Menghormati mereka yang menang. Kami menghormati siapa yang menang dan kita berikan keleluasaan itu untuk mereka menyusun kabinet beserta timnya. Itu jauh. Kami memberikan hormat yang tinggi kepada siapapun. Kan rekonsiliasi supaya damai, supaya rekat. Jangan kemudian diartikan bahwa ketika kita tidak di dalam pemerintahan tidak akan damai. Justru check and balances itu dibuat agar kemudian jauh lebih baik. Saya khawatir kalau kemudian semua berada di kursi itu, dalam kekuasaan itu, tidak ada yang mengontrol, apa yang akan terjadi? Pasti semuanya akan bercerita ini mbahnya oligarki, jangan sampai. Maka kemudian saya sampaikan kepada publik agar publik juga belajar bahwa menjadi seorang capres-cawapres, maaf, itu tidak sedang mencari pekerjaan, tidak sedang mencari jabatan, tapi membawa amanah yang kemudian bebannya jauh lebih besar dari hanya sekedar Ya. Tadi ya cuplikan singkat dari Pak Ganjar Pranowo yang kita akan catat perkataan beliau bahwa dia akan berada di luar kabinet, artinya di oposisi. Dia tidak akan mau menjadi seorang, ketika ditarik menjadi menteri, beliau tidak akan mau. Ini luar biasa. Pak Ganjar Pranowo meskipun kalah tetapi masih semangat dan tegak lurus berada di luar pemerintahan. Kemudian mengenai hak angket, teman-teman. Kalau teman-teman 02 masih, kenapa ini hak angket, kita yakin nggak curang kok. Padahal yang lain juga curang kok. Paslon yang lain juga curang juga, semua juga curang. Nanti akan mempermalukan diri sendiri. Justru itu, teman-teman. Kalau benar-benar nggak ada kecurangan, ya benar-benar nggak ada kecurangan, jangan takut. Ya kita buka sama-sama biar masyarakat itu tahu hak angket itu seperti ini loh prosesnya. Karena dari zaman dulu saya sendiri juga nggak pernah tahu proses hak angket itu seperti apa. Kita nggak tahu. Dengan adanya hak angket kita tahu proses daripada dimulainya penyelidikan ini, kita tahu prosesnya seperti apa. Coba teman-teman tahu nggak? Pernah nggak ada kejadian hak angket seperti ini? Ini pembelajaran politik bagi kita semua, sehingga kita tahu, masyarakat tahu hak angket itu prosesnya seperti apa. Ya, kalau benar-benar tidak ada kecurangan apapun, jangan takut. Ayo kita bedah sama-sama, kita buka sama-sama hak angket. Biar kita semua tahu, saya tahu, kalian semua tahu. Ya, jangan malah jangan nih kita nggak curang nih, ngapain ini menjatuhkan? Enggak. Ya. Jadi hak angket itu supaya masyarakat tahu, ini pendidikan politik ya. Hak angket itu kita tahu semua pendidikan politik ini ya. Kita tunggu kelanjutannya seperti apa.
Ini juga saya kasih aplaus kepada Rocky Gerung ya. Luar biasa tadi jawaban-jawaban saat debat ya. Kemudian ketika Haikal Hasan dibuka rekam digitalnya ketika statementnya tentang kecurangan dibuka kembali. Luar biasa. Jadi teman-teman setuju aja hak angket ya, biar kita semua tahu. Kita pantengin di TV ini, hak angket seperti ini loh, kita tahu prosesnya seperti apa gitu. Jadi DPR juga mohon maaf ada pekerjaan untuk penyelidikan gitu loh. Kita jadi tahu prosesnya, endingnya seperti apa, apakah ada deal atau semacam apa, kita jadi tahu gitu loh. Ini pendidikan politik sekali lagi buat kita semua. Jadi saya sendiri juga menyatakan setuju hak angket. Kalau semisal paslon-paslon tersebut yakin mau dibuka semuanya, silakan. Gak masalah kalau yakin bener, silakan gitu loh. Jangan berasumsi lain ya. Terima kasih, kita lihat sama-sama nanti ke depan seperti apa ya, hak angket atau enggak. Bahkan kalau saya lihat kubu tertentu itu ketakutan ada hak angket, berusaha bagaimana caranya hak angket itu tidak pernah terjadi. Kalau enggak ada sesuatu hal, ngapain takut? Lakukan saja hak angket, hadapi saja hak angket, ya enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.